memberikan kita kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang melanda tanah air kita tercinta Indonesia. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Saat ini semakin meningkat. Kluster-kluster baru penularan COVID-19 bermunculan, menyebar sangat cepat dengan varian virus yang berbeda. Pemerintah memperlakukan PPKM darurat. Oleh karena itu, Majelis Jemaat menghimbau agar kita lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga dari penyebaran virus corona dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Agar kita dapat melaksanakan ibadah minggu di rumah, Majelis Jemaat GKP Kadipaten mengupayakan pelayanan kebaktian minggu melalui daring, agar kita masing-masing keluarga dapat beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Bersama kita lawan, kita cegah, dan kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Sebelum kita masuk ke dalam kebaktian, terlebih dahulu akan disampaikan pokok-pokok warta jemaat Minggu 25 Juli 2021. Pokok-pokok warta jemaat. 1. Pelayan kebaktian Minggu. Selama PPKM darurat, kebaktian Minggu melalui daring atau online akan dilayani oleh Majelis Jemaat GKP Kadipaten. Jemaat dapat mengikuti tayangan pelayanan kebaktian Minggu melalui channel YouTube GKP Kadipaten pada hari Minggu pukul 8 WIB. 2. Pelayanan konseling pendeta jemaat. Dalam situasi PPKM darurat, Majelis Jemaat tetap memberikan kesempatan kepada setiap warga jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling dari Pendeta Adolfina Tamberongan. Jemaat dapat menghubungi Majelis Jemaat Pendatua terdekat di wilayahnya masing-masing. 3. Mekanisme penghimpunan persembahan. Berikut tata cara penghimpunan persembahan selama PPKM darurat. A. Keluarga jemaat menyerahkan persembahan kepada pendatua terdekat di wilayahnya dan menginformasikannya dalam WA Group wilayah. 2. Keluarga jemaat dapat mentransfer melalui rekening GKP Kadipaten pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1340017183251 atas nama Sondang Syarifar dan menginformasikannya dalam WA Group wilayah. 4. Imunisasi vaksinasi. Program imunisasi vaksinasi yang digelar pemerintah adalah melatih tubuh untuk kenal, melawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat menghimbau bagi warga jemaat yang belum divaksinasi agar segera divaksin. Jangan takut dan jangan ragu untuk divaksinasi. 5. Persembahan yang masuk periode 17 sampai 22 Juli 2021. Persembahan kebaktian umum Rp945.000. Persembahan
bulanan sebesar Rp440.000, iuran santunan kedukaan Rp20.000, jumlah Rp1.405.000. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan warga jemaat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Kerahkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita naikkan pujian dari Pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia Nama. Kebaktian kita. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah membesarkan kita di dalam karya Roh Kudus. Nas pemimpin dalam kebaktian minggu ini diambil dari surat Efesus pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oh
menghendaki agar manusia selalu dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Saat teduh untuk pengakuan dosa pribadi. Di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Kudus, kami sujud memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Kami sering melupakan kebaikan-kebaikan dan berkat-Mu yang luar biasa. Kami sering mengedepankan ego kami di dalam hubungan kami dengan sesama kami. Kami sering merasa kuat sendiri dan melupakan penyertaan Tuhan. Kami sering menyakiti hati sesama kami melalui perkataan dan perbuatan yang tak semestinya kami lakukan. Ampunilah kami, ya Allah. Kami mau berubah. Terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Pengakuan dosa ini kita sambut dengan nyanyian Hidup Jemaat 30. Amin. Amin.
Sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah menyatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat kami undang berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 40, bait yang pertama dan keempat. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami meyakini firman-Mu akan menuntun kami untuk hidup dalam kasih, keadilan, dan kebenaran. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Injil yang ditulis oleh Yohanes, pasal 6 ayat 1 hingga 15. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagi perikop ini, Yesus memberi makan 5.000 orang.
Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak duduk. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Selamat hari Minggu, saudara semua. Juga bagi anak-anak yang hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Salam sehat buat kita semuanya. Saudaraku, persoalan makan dan minum adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar bagi kita sebagai manusia. Oleh karenanya ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebagai gambar, Allah mengaruniakan akal bagi kita, sehingga kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita bekerja, kita berusaha, kita mencari nafkah, atau ada juga yang mengolah tanah agar menghasilkan bahan makanan, sehingga kita bersyukur hingga saat ini kita masih tetap dapat bertahan hidup. Apakah kita mengimani saudara bahwa itu dalam mukjizat Tuhan? Tentunya. Saudaraku, persoalan makanan rupa-rupanya juga menjadi persoalan bagi orang-orang banyak yang saat itu berbondong-bondong mengikuti Yesus.
Yesus tentu saja tergerak hatinya ketika dia menyaksikan ada begitu banyak orang di sekitarnya. Yesus tahu bahwa saat itu pasti orang-orang itu benar-benar lapar. Mereka benar-benar membutuhkan makanan. Oleh karenanya Yesus bertanya kepada salah seorang muridnya, yaitu Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, tentu pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada Filipus sebenarnya tidak butuh jawaban. Mengapa? Karena pertanyaan itu merupakan ujian yang disampaikan oleh Yesus kepada Filipus. Mengapa Yesus menguji Filipus? Ya sebenarnya Bapak Saudara, Yesus adalah Tuhan. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Jadi Yesus pasti tahu apa yang perlu dilakukan ketika berhadapan dengan situasi yang benar-benar genting. Benar-benar ketika diperhadapkan kepadanya orang-orang banyak yang benar-benar kelaparan, membutuhkan makanan. Dan untung saja murid yang lain, yaitu Andreas, dia menyampaikan kepada Yesus bahwa di tempat itu ternyata ada seorang anak yang mempunyai makanan. Anak itu membawa 5 roti jelai. Roti jelai itu roti murah, Bapak Ibu, beda dengan roti gandum. Dan 2 ikan, pastinya ini ikan bakar, saudara. Roti dan ikan merupakan makanan orang-orang di Israel. Dan saudara, ketika Yesus tahu bahwa ada anak yang membawa makanan, maka Yesus pun tentu memintanya, dan bersyukur anak itu pun memberikannya kepada Yesus. Lalu Yesus berdoa, Yesus mengucap syukur atas berkat yang ada. Lalu makanan itu pun dibagikan kepada orang-orang yang hadir. Menurut Yohanes yang hadir ada 5.000 laki-laki. Berarti di sini belum termasuk perempuan atau para ibu, belum juga termasuk anak-anak. Dan saudaraku, apa yang terjadi ketika makanan itu sudah didoakan oleh Yesus dan dibagikan kepada orang banyak? Semua orang yang hadir menjadi kenyang dibuat. Semua orang tercukupi oleh roti dan ikan yang dibagi-bagikan pada saat itu. Dan saudaraku, setelah semuanya mendapatkannya dan merasa kenyang, Yesus pun kembali meminta supaya orang-orang itu mengumpulkan sisa-sisa makanan yang sudah dibagikan. Saudara, oleh peristiwa itu kita juga boleh melihat dan menyaksikan bahwa Yesus juga menyatakan kuasa Allah. Yesus melakukan mukjizat pada saat itu. Dan memang kehadiran orang banyak yang berbondong-bondong saat itu, saudaraku, mereka memang terpesona atas karya Yesus, atas mukjizat, atas keajaiban yang sudah dinyatakan oleh Yesus. Dan pada saat itu mereka dengan mata kepala sendiri kembali menyaksikan Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Orang-orang yang saat itu lapar sudah terpenuhi oleh Yesus, oleh kebaikannya. Dan saudara, pasti orang-orang juga semakin terkagum-kagum atas mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan saudaraku, ketika pandemi COVID-19 hingga saat ini masih melanda kita, dan bahkan lewat berita yang ada, ternyata Indonesia menjadi pemecah rekor. Jumlah terbanyak, semua orang ikut membantu.
Dan bahkan banyak negara pun menutup diri akan kehadiran orang-orang dari Indonesia. Bahkan saudaraku, beberapa hari yang lalu saya pun mendengar bahwa rumah sakit milik Gereja Kristen Pasundan mengalami krisis kekurangan oksigen karena rumah sakit penuh, pasien tidak tertampung. Dan mungkin ada banyak rumah sakit yang mengalami itu. Ini memang masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat bagi kita. Namun saudaraku, walaupun kita ada dalam keadaan sulit dan susah seperti saat ini, tapi kita masih tetap bisa bertahan hidup hingga hari ini tengah-tengah badai corona yang menerpa kita. Apakah kita mengingkari bahwa ini juga mukjizat Tuhan? Kita masih ada seperti saat ini karena mukjizat Tuhan, karena kuasa dan kebaikan Tuhan masih nyata bagi kita. Dan bahkan kita juga masih tetap menjalani hari-hari kehidupan kalaupun kita mengalami banyak kesusahan, banyak mengalami kesulitan. Namun saudara, bukankah di antara kita juga, di sekitar kita, masih ada orang-orang yang tidak seberuntung kita? Kita bersyukur kalau kita masih ada dalam keadaan kita. Tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang saat ini mengalami kekurangan? Mungkin ada di sekitar kita juga mengalami kelaparan. Oleh karenanya, mari saudaraku, bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan kita wujudkan dengan cara berbagi dengan sesama. Sudahkah kita menunjukkan rasa solidaritas kita, kepedulian kita kepada sesama yang saat ini berkekurangan? Kita diingatkan oleh firman Tuhan saat ini, saudaraku, ketika Kristus sudah mengasihi dan memberkati kita, oleh karenanya mari kita juga mau mengasihi dan menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Mungkin ada di antara kita saudaraku yang berpikir, saya hanya punya sedikit. Tidak masalah. Untuk berbagi tentu saja tidak menunggu sampai kita berkelebihan dulu. Saudaraku, ada sebuah viral yang ditunjukkan beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu pada masa PPKM ini di kawasan Bali, saudaraku. Mungkin ada di antara kita juga yang menyaksikan dalam berita bahwa di Bali di sana ada komunitas yang menunjukkan kepedulian bagi orang-orang di sekitar. Mereka memasang spanduk, jika belum mampu memberi, silahkan ambil. Kira-kira seperti itu tulisannya. Dan jika mampu memberi, silahkan memberi. Sebuah gambaran yang menarik, saudara. Di tengah-tengah masa sulit seperti ini, masih ada orang-orang yang peduli. Dan tentu saja kita sebagai orang percaya yang juga sudah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa itu, yaitu kasih dan keselamatan, mari kita berbagi dengan sesama. Jadi saudaraku, jangan sampai nunggu berkelebihan dulu kalau kita mau berbagi dengan sesama. Dalam firman Tuhan, saya yakin ini juga ayat yang begitu terkenal buat kita sebagai gereja Tuhan di 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dan 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Nah, saudaraku, ya saat inilah
bagi kita untuk boleh berbagi. Berbagi dari apa yang ada Bapak Ibu, bukan apa yang tidak ada, yang kita miliki. Oleh karena tentu saja dibutuhkan sikap yang jujur dari kita untuk kita boleh berbagi, sikap yang tulus boleh kita nyatakan supaya saudara kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan makanan juga boleh mendapatkan dari kita sebagai orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mewujudkan firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga keluar dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat, mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Kita menundukkan kepala. Allah yang Maha Baik, kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, karena kami percaya oleh karena perkenan Tuhan saja kami boleh melaksanakan kebaktian minggu, walaupun secara online. Yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang boleh mengingatkan kami supaya kami juga mau memberi, mau berbagi, menunjukkan kepedulian bagi sesama kami. Beri kami kekuatan untuk boleh mewujudkan firman-Mu itu, sehingga saudara kami yang berkekurangan boleh mengalami dan merasakan berkat Tuhan lewat kami. Allah yang Maha Baik, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap apa yang menjadi pergumulan kami segenap warga jemaat. Tuhan yang tahu akan pergumulan kami masing-masing. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Bagi mereka yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan juga cukupkan. Dalam setiap tugas pekerjaan kami, perjuangan kami, pada masa sulit seperti ini, kami mohon tuntunan penyertaan dan berkat-Mu saja. Demikian juga untuk segenap pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat, mulai dari pendeta jemaat, segenap penat Tuhan, yang Kau percayakan untuk boleh mengelola gereja ini, Tuhan juga berkati. Demikian juga ya Bapa, kami ingin menyerahkan akan keberadaan kehidupan kami di lingkup sinodal dengan program-program saat ini.
Tuhan juga berkenan memberkati. Dalam kehidupan kami bermasyarakat dan berbangsa, di tengah-tengah gejolak pandemi COVID-19 yang masih terus kami alami, bahkan kami harus menjalani PPKM darurat yang mengalami perpanjangan. Tuhan, kami hanya dapat berserah kepadamu, memohon kekuatan dan pertolongan daripada-Mu. Biarlah kami juga semakin bijaksana dengan diri kami, keluarga kami, lingkungan tempat kami berada. Kami mohon Engkau juga sembuhkan bagi mereka yang terpapar COVID-19. Bagi tenaga kesehatan yang terus berupaya, Tuhan pakai untuk menyembuhkan, Tuhan berkati, memberikan kesehatan, Tuhan lindungi dan jaga mereka semua, bahkan keluarga mereka. Supaya pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, Tuhan juga berkati. Berikan hikmat akal budi dan kebijaksanaan, supaya dapat menanggulangi masa-masa sulit dan berat seperti saat ini. Dan Tuhan, hanya kepadamu kami berserah. Kami menyerahkan keberadaan anak-anak kami juga, yang saat ini akan melanjutkan sekolah secara daring. Tuhan juga sertai dan berkati kami para orang tua, supaya dengan penuh kesabaran boleh mendampingi anak-anak kami. Anak-anak kami juga, mereka juga boleh mengikuti pendidikan jarak jauh dengan baik. Bapa yang penuh kasih, inilah doa dan pengharapan kami. Kami naikkan semuanya dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Satu-satunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai umat yang bersyukur, marilah kita menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 14 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahan syukur diiringi nyanyian jemaat dari PKJ 150.
menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu, dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita menyanyi dari NKB 200. Saudaraku, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu menyatakan kasih dan berbagi berkat bagi mereka yang berkekurangan. Mari kita tunjukkan kasih Tuhan yang sudah kita alami, kita rasakan dengan berbagi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Ini terimalah
berkata, Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau, Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau, Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah minggu secara online. Kiranya firman yang sudah kita dengar benar-benar boleh kita wujudkan. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.